Let's work faster. Halo semuanya, jumpa dengan work faster. Kali ini dengan logika menggunakan Excel ya. Nah, setiap menggunakan Excel kita mungkin akan dihadapkan dengan satu kondisi ya, di mana kita itu butuh mikir. Makanya Excel menyediakan fungsi logika. Dengan apa? Dengan rumus if, and, or, not. Ya, minimal 4 inilah sebagai dasar ya. Nah, contohnya di sini kita akan pahami dulu if. Nah, if ini digunakan untuk menyajikan suatu nilai jika suatu kondisi terpenuhi. Nah, penulisan formulanya ya, misalnya sama dengan if kurung buka satu kondisi dan apabila terpenuhi titik koma munculkan nilai. Kalau enggak titik koma munculkan nilai, kalau tidak ya. Nah, sekarang kita langsung ke praktek. Misal penulisan sama dengan if A11. A11 itu yang ini ya. Ini sel A11. Jika ya, sama dengan if jika A11 itu lebih besar sama dengan 10, maka tulis ini lebih dari atau sama dengan 10. Kalimat ini akan tercetak. Kalau enggak, yang tercetak adalah ini. Nah, maka di sini ini sudah masuk formulanya, masuk ke sini. Kalau kita praktekkan ke sini, kasih angka 1, dia akan berubah karena menggunakan if. Ya, kalau angka 19 ya berubah ya. 10, 9. Nah, ini sesuai dengan kondisi yang kita berikan. Kondisinya adalah A11 itu lebih besar sama dengan 10. Maka jika ini tercapai akan tercetak kata ini. Nah, kalau tidak akan tercetaknya kata ini. Oke, ini menggunakan tanda petik, menandakan value-nya atau isinya itu berupa teks ya, berupa teks. Tapi nanti kalau berupa angka itu tidak usah dikasih tanda petik, langsung angka saja. Oke, ini if ya, kita pahami dulu. If itu adalah pengandaian jika suatu kondisi terpenuhi, maka lakukan sesuatu tertentu ya. Kalau tidak juga lakukan tertentu. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita ke fungsi kedua, n. N adalah untuk menampilkan satu nilai true atau benar jika 2 atau lebih kondisi terpenuhi. Gabungan n itu kan artinya dan. Maka kalau kita tulis sama dengan n kurung buka kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, ini ketiganya harus terpenuhi dulu, baru muncul nilai true. Nah, contoh di sini kita tulis sama dengan n kurung buka A18, itu yang ini, lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0. Berarti ya angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Tapi di sini ada kondisi lagi, ada 2 kondisi. A18 itu kurang dari sama dengan 10. Berarti ini seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini isinya ini. Sehingga kalau kita isi angka di luar ini, maka akan terjadi tulisan false. Ya, tulisannya false. Tapi kalau kita isi angka 1 sampai 10, maka true, yaitu n itu berarti menggabungkan 2 kondisi. Berarti kalau yang ini n A18 itu harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 10. Kalau 0 gimana? Oh, kalau 0 true ya. Ini berarti saya lupa satu angka. Nah, berarti ini isinya 0 sampai 10. 0, 1, 2, 3 sampai 10 itu. Ini n. Or
OR itu adalah menampilkan nilai true, nilai benar, jika salah satu terpenuhi. Kalau tadi AND itu menggabungkan dua kondisi. Kalau OR itu memilih di antara kondisi-kondisi yang ada. Mana yang terpenuhi berarti langsung muncul true. Misal di sini formulanya sama dengan OR A25 itu ini. A25 kurang dari sama dengan 5. Kurang dari sama dengan 5. Berarti nilai minus bisa ya, minus itu bisa sampai angka 5. Kemudian A25 itu lebih besar dari 10. Berarti angka 11 dan seterusnya. Itu baru nilai true. Tapi kalau kita isi dengan angka 11 itu kan memenuhi kriteria yang ini ya, itu berarti nilainya true. Tapi kalau kita isi 7 akan false karena tidak memenuhi ini maupun ini ya. Jadi kalau memenuhi salah satu yang ini, misalnya ini angka 5 itu kan memenuhi yang ini, itu sudah akan nilainya true. Nah, true false itu digunakan untuk apa? Nanti kita akan pakai di conditional if ya, akan kita pakai ya, dan ini sangat berguna. Kemudian ada not ya. Not itu adalah untuk menampilkan nilai true jika kondisi itu bukan atau tidak terpenuhi. Misal ini formulanya sama dengan not kondisi 1. Jika bukan, not itu kan bukan atau tidak. Jika bukan kondisi 1, maka munculnya true. Misal di sini prakteknya sama dengan not kurung buka A31. A31 ini sama dengan 10. Kalau A31 nilainya 10, maka dia munculnya false. Ya, munculnya false. Karena di sini not ya. Tapi kalau isinya angka 1 akan true. Karena dia bukan 10. Bukan 10. Maka hasilnya true. Atau angka 100. Karena bukan 10 kan true. Nah, gitu. Nah, di sini kita gabungan ke 4 logika. Nah, di sini misalnya saya punya predikat A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E ini akan muncul value-nya atau nilainya. Misalnya A baik sekali, B baik, C cukup, dan seterusnya. Itu menggunakan rumus if. Nah, rumus if ini bisa kita tumpuk-tumpuk sampai maksimal kalau nggak salah 64 kali penumpukan. Nah, caranya numpuk bagaimana? Kita lihat di sini. Sama dengan if kurung buka A36 yang ini sama dengan A. Ada tanda petiknya karena ini teks ya. A itu teks. Titik koma baik sekali. Jadi kalau dia nilainya A, si A36 itu akan muncul kata baik sekali. Karena saya sampai E, maka di sini saya sambung sama if lagi. Kalau enggak A gimana? Kalau enggak A, maka jika itu isinya B, maka hasilnya baik. Lah kalau bukan A, bukan B, jika A36 itu C, maka hasilnya cukup. Lah kalau bukan A, B, C, nah, dan seterusnya. Jadi ini bisa ditumpuk sehingga kalau kita ganti di sini akan otomatis terganti ya, ini value-nya. Nah, kalau ini if n, jika n itu gabungan, berarti dua kondisi ini harus terpenuhi. Jika A37 itu lebih dari sama dengan 75 dan A37 itu kurang dari sama dengan 100, maka hasilnya lulus. Jika tidak, tidak lulus. Maka jika diisi 101 ya tidak lulus. 60 tidak lulus, tapi kalau 75 lulus. Itu karena ada n. Jadi dua ini harus tercapai. Nah, sekarang yang OR.
OR itu memilih salah satu. Di sini ada dua kriteria. Kriteria pertama adalah A38 kurang dari 0, berarti nilai minus. Nah, kalau di sini kriteria keduanya A38 lebih dari 100. Ya, berarti 101 dan seterusnya. Itu kalau ini salah satu tercapai, maka memunculkan kata invalid. Maka di sini tak isi 101 ya, munculnya invalid. Tapi kalau 100 valid. Kalau 0 valid, tapi kalau min 1 tidak valid atau invalid ya. Ini salah satu terpenuhi. Nah, kalau di sini yang not itu contohnya jika A39 itu bukan 0 atau kurang dari 0, berarti minus-minus itu min 1, min 2 dan seterusnya itu akan terpenuhi ini, sehingga akan muncul kata di bawah 0. Kalau kita isi min 1, maka di bawah 0 ya, 100 di atas 0. Karena kalau jika tidak isinya tidak 0 atau di bawahnya, maka di sini nilainya di atas 0. Tapi kalau isinya ini, maka isinya di bawah 0. Nah, itu ya, semoga bisa dipahami ya. Work faster.